Pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini dulunya adalah anak-anak. Saya dirikan, saya terinspirasi dengan guru yang ada di Jerman. Guru yang di Jerman itu setiap kali dia masuk di kelas, dia langsung kasih kehormatan kepada anaknya. Anak-anakku semuanya, kenapa aku kasih penghormatan kepada kalian? Karena saya percaya ada di antara kalian akan menjadi orang yang hebat. Ada anak kecil yang bernama Martin Luther. Dan Martin Luther menjadi apa? Tokoh reformasi. Maka kali ini yang anak sekalian, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Kenapa saya menghormati kalian? Clara, karena saya yakin bahwa engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Justin dan dia juga ya. Children today, leader tomorrow. Children today, leader tomorrow. Children today, leader tomorrow. Yes, yes, yes. Kalau Bapak kan untuk anak-anak, saya mau dong Ibu untuk orang tua, karena orang tua ternyata pengaruh penting untuk psikologi dari anak itu sendiri. Untuk kita para ibu, secara psikologi dan penelitian, ternyata ibu punya kontribusi besar kepada anak-anak dan juga suami itu 3 kali lipat. Maksudnya begini, kalau ibu itu bahagia, maka anaknya 3 kali lebih bahagia, termasuk suaminya. Tapi kalau kita ibu sedih, depresi, anak kita 3 kali depresi. Maka seperti kemarin saya sampaikan, betapa pentingnya peran suami memberikan encourage, memberikan semangat, memberikan dukungan kepada istrinya, supaya istrinya itu bahagia, supaya istrinya itu bersemangat, sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang sehat secara emosional, secara rohani, dan juga secara fisikal. Oleh sebab itu, para ibu, mari kita sebagai ibu adalah panggilan yang mulia, karena kita melahirkan anak-anak ilahi. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita banyak berdoa, kita selalu bersemangat supaya anak-anak kita menjadi orang-orang hebat untuk Tuhan. Amin. Saya mau nanya, mungkin pergumulan anak-anak muda ya, misalnya kayak jodoh. Ya. Jadi kan kalau dikatin kayak sekarang anak muda udah kepala 3 tapi masih sendiri. Jadi mungkin pergumulan saya bukan saya saja tapi banyak orang gitu. Mungkin ada tips and trick buat dapat jodoh dari Tuhan gitu. Ya, memang ini bukan hanya melanda di sini, tetapi banyak pemuda Kristen, orang-orang muda sekarang ini krisis mencari jodoh, ya, cari teman hidup. Tetapi saya mau sampaikan begini, kalau saudara Yohanes ada di sini, pasti di sini gak ada jodohnya. Karena anak-anak remaja ini kan masih pra remaja, ya kan? Oleh sebab itu, saya sarankan pergilah ke komunitas yang lebih besar. Yang kedua, saudara juga misalnya hobinya apa, gitu kan? Ikut komunitas. Namun basicnya saudara perlu berdoa. Saya dengan suami saya ini, saya dari Medan, dia dari Jawa Timur. Tapi kok bisa berjodoh? Nah, ini kan juga satu question mark juga kan. Jadi kadang-kadang Tuhan mempertemukan kita di tempat di mana kita melayani. Maka dimulai dengan doa. Tuhan, pertemukan saya dengan jodohku. Seperti itu. Jadi bisa juga Anda ketemu di komunitas gereja, tapi mungkin ada tamu yang datang ke sini. Namun kembali lagi basicnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus menikah dengan orang yang seiman dengan kita dan juga dia sudah lahir baru. Kalau tidak, orang Kristen tanpa Yesus itu sama seperti mayat. Berikutnya lagi, pernikahan Kristen akan melahirkan anak-anak ilahi. Ya, pertama saya akan terus berdoa ya. Poin yang kedua, sebetulnya zaman sekarang ini tidak ada salahnya sebenarnya kita minta bantuan orang gitu ya. Minta didoakan atau minta bantuan juga gitu ya. Saya sebetulnya usia menikah untuk ukuran orang Jawa sini sudah terlambat. Saya menikah umur 33 tahun. Waktu saya umur 27 tahun, setiap pulang saya stres Bapak Ibu. Tante saya, mana kok udah kamu ajak? Mana kamu udah ajak? Maksudnya mana ini kok pacarnya, mana kok calon istri kok udah diajak? Ya, karena enggak ada orang gitu ya. Terus ya tadi Ibu Destri ceritakan pada akhirnya kami ketemu di sana lah gitu ya. Jadi akhirnya apa? Ada orang sebetulnya kalau usia tertentu dan kita belum punya pasangan, sebetulnya yang struggling bukan hanya yang bersangkutan,
Orang-orang di sekitar pun juga tanya-tanya kan, kapan ini? Teman-teman Mas Nandu pun juga tanya, kapan ini? Maka tidak ada salahnya sebenarnya kita berdoa khusus betul. Saya yakin Tuhan bisa mempertemukan ya kita dengan orang yang tepat. Bapak Ibu, berdoa 1 menit Bapak Ibu itu lebih berharga daripada kita tidak berdoa sama sekali. 1 hari bersama Tuhan lebih banyak yang kita capai daripada seumur hidup tanpa Tuhan. Betul Bapak Ibu, ini berlaku untuk siapapun juga. 1 hari saja kalau Anda bersama dengan itu lebih banyak yang Anda capai daripada Anda seumur hidup tanpa Tuhan. Sama seperti bulan mempengaruhi pasang surutnya air laut, demikian juga doa mempengaruhi pasang surutnya orang Kristen. Bapak Ibu, kalau Anda ingin terus-menerus pasang, berdoalah. Tetapi kalau Anda tidak berdoa, Anda pasti surut. Hidup Anda pasti surut. Keluarga Anda pasti surut. Usaha Anda pasti surut. Maka bagaimana membuat usaha jadi pasang? Berdoalah. Orang yang sama, yaitu Bapak Charles Spurgeon pernah berkata demikian. Kalau kita berdoa dengan iman yang kecil sanggup membawa jiwa kita naik sampai ke surga. Bapak bisa bayangkan, kalau Anda berdoa dengan iman yang kecil saja, maka iman kecil sanggup membawa jiwa kita naik sampai ke surga. Tetapi kalau kita berdoa dengan iman yang besar, maka iman yang besar sanggup menurunkan surga masuk ke dalam jiwa kita. Mazmur 127, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Artinya, semua kita yang belum menikah sudah menikah, kita harus mendasarkan rumah tangga kita itu pada Yesus sebagai kepala rumah tangga. Itu. Misalnya, kami ini sebagai suami istri punya pergumulan nggak? Punya. Ya. Jadi kalau kami punya sesuatu pergumulan, apa yang dilakukan? Doa. Ingat, Alkitab mencatat jika 2 orang meminta dalam namaku, aku akan memberikan. Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah kasih kepada kita kuasa. Minta. Tapi yang kita minta bukan untuk yang negatif. Misalnya, Tuhan, anak saya besok mau kuliah, butuh uang. Tuhan kasih nggak? Kasih. Baik, pada saat ini waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapak Ibu. Ada yang mau sharing, kesaksian, atau memberikan pesan-pesan kepada retreat kali ini, kami persilakan. Shalom semua. Shalom. Saya sangat terberkati selama 3 hari 2 malam ini. Dari hari pertama sampai saat ini Tuhan terus berbicara dan menguatkan saya melalui setiap sesi dan momen ibadah ini. Yang pertama kan kita belajar dari tokoh Zakheus ya, tentang bagaimana hati yang sangat haus akan Tuhan, yang membawa perubahan besar dalam hidupnya. Lalu di hari kedua kita juga belajar tentang bahasa kasih, dimana saya bisa melihat bahwa kasih yang murni itu. Dan yang di tengah dunia kan kita tahu bahwa semakin kacau, terutama dalam hal percintaan anak muda ya. Jadi anak muda itu kan kalau zaman sekarang kan udah masuk media sosial, tapi kalau saya perhatiin penuh dengan manipulatif dan penuh dengan toksik. Jadi membuat saya berpikir, Tuhan bagaimana dengan masa depan saya kalau jika dunia muda-mudi itu seperti itu. Tapi malam itu Tuhan mengingatkan saya kembali, saya punya Bapa di surga, yang dimana Bapa yang mau mendengarkan pergumulan saya, yang peduli pada hidup saya, dan yang mencintai saya dalam setiap pergumulan, termasuk soal jodoh. Jujur saat ini saya masih single, tapi saya menikmati musim saya. Tapi kalau membayangkan beberapa tahun kemudian itu membuat saya khawatir. Kan waktu kita dewasa nggak tahu apa, waktu sangat cepat gitu. Terus, namun saya bersyukur karena punya Bapak yang penuh kasih, yang kenal, yang dimana melalui Kristus Yesus kita jadi mempunyai Bapa yang di surga. Bersama Dia saya tidak merasa sendirian lagi, dan saya percaya pada waktunya selalu datang yang terbaik. Puji Tuhan, ini kesaksian saya. Terima kasih. Yang kemarin diajar sama pendeta Ibu Desti, saya mendapatkan kalau kita harus menjadi anak yang harus taat
juga selalu beribadah kepada Tuhan. Kalau dari saya mungkin diingatkan kembali sih soal menyatakan kasih kepada sesama ya, menyatakan kasih kepada Tuhan, kepada sesama, diingatkan kembali sih. Memang ini retreatnya saya masa terberkati lah, diingatkan kembali juga. Belajar banyak dari Bapak Ibu sekalian. Kelihatan dari keluarga-keluarga kita juga lagi pikir, saya sama istri saya. Kita di gereja kami sudah 5 tahun, kami belum pernah ada retreat. Ya, belum ada retreat. Saya pikir ini bagi saya pesan yang membekas ya, bisa ada keluarga-keluarga, ada anak-anak dan sebagainya gitu ya. Terus Ibu Gembala itu katanya dia yang pernah dengar saya waktu COVID dulu itu saya diminta untuk mimpin Zoom ya, untuk wanita nasional atau apa gitu ya. Nah, terus beliau pertama kali ya connect kepada saya dan saya memang cerita juga pelayanan pemulung dan sebagainya gitu ya. Sekali lagi saya sangat diberkati ya, berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Jakarta memang dekat lah Cibubur sama Jakarta, tetapi kalau kita tidak pernah ketemu ya jadi jauh ya. Maka tadi saya tanya-tanya, saya lagi mikir tadi saya tanya-tanya sama Bapak, mana nih gereja GBB jembatan besi ini? Sudah dikasih ke sini, ke kanan, ke kiri, ke kanan, tidak tahu. Ya. Karena mungkin kalau saya mungkin nyamper ya pas ke sana, jadi ketemu Bapak Ibu sekalian itu indah luar biasa ya. Karena kita bersaudara dalam Tuhan ya. Dan saya berjanji juga untuk Yohanes saya akan doakan dia juga. Juga yang lain juga. Nah, orang Jawa punya pemahaman ini Bapak Ibu. Kalau ada sesuatu yang baik, yang datangnya pasti dari Tuhan, mari kita kembalikan kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, pasti datang dari saya, tolong kembalikan juga kepada saya. Ya, supaya saya bisa memperbaiki, saya bisa mengevaluasi, saya bisa mengoreksi diri saya. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang indah. Ini pesannya 10 angkanya. Wah, hari ini CC semuanya ya. Saya masih ada kesempatan ke di sini Sukabumi dari itu. 退休会呀，感谢牧师来到家中间来分享。感謝主帶領者嚟，ngày thành theo係要幾啲嚟到俾退休會啊。ngày trước quý trọng thôi cái退休會啊，ngày trước chưa ăn khai rồi nhưng bây giờ lại退休會，即係睇齊教嚟俾參加嘅嚇。感謝主啊，係要係本嚟要自己嚟參加呢個退休會啊。 Udah, makasih. Ya, saking sukacitanya ya. Tadi susunya bilang dia bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan sama Tuhan kali ini masih boleh mengikuti retreat. Dia sungguh sangat sukacita mengikuti retreat kali ini, di mana dapat bersama-sama dengan seluruh keluarga besar GPMBRI Jembatan Besi boleh ada gitu. Jadi dia merasa sangat senang sampai keyboard mau jalan. Puji Tuhan ya, segala kemuliaan hormat kita kembalikan bagi Tuhan. Amin. Ya, sungguh indahnya pertemuan kita kali ini, lain daripada lain. Ada anak remaja, ada pra-remaja, ada pemuda, ada yang dewasa. Yang luar biasa, Tuhan itu benar-benar mengasihi kita. GPMBRI Jembatan Besi menyediakan 2 hamba Tuhan ya yang luar biasa. Dan di luar dugaan saya, Ibu Pendeta ya yang bisa membawakan suatu perbedaan dari sesi-sesi yang biasanya kita atur gitu loh. Ini semua adalah pimpinan Roh Kudus. Semoga firman Tuhan yang telah dipaparkan ini membuka wawasan kita, membuka pikiran kita, membuka hati kita. Dan melalui Pak Pendeta punya penjelasan, tadi Ibu Cuiha sudah mengatakan, wah penjelasannya sangat mudah dengan untuk diterima. Kiranya kita jangan cuma mengindahkan firman Tuhan, tapi kita harus melakukan ini pengharapan dari 2 hamba Tuhan. Amin gak Bu? Dan